Oke adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara mencari faktor bilangan menggunakan pohon faktor ya adik-adik ya. Nah ingat bilangan prima, nanti bilangan prima ini kita pakai untuk sebagai pembaginya nanti ya. Nah misalnya kita disuruh mencari faktor dari 8 ya adik-adik. Nah kita buat pohon faktornya dulu. Pembagi yang pertama itu kita gunakan si 2. Kenapa? Karena 2 kan masih bilang genap. Berarti bisa dibagi dengan 2. Sehingga pembagi pertamanya adalah 2. 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Ya adik-adik ya. Nah 4 ini masih bilangan genap. Sehingga masih bisa dibagi dengan 2 ya. Pembagi keduanya adalah si 2. Dan hasil akhirnya, hasil pembaginya adalah 4 bagi 2, 2. Hasil akhirnya sudah 2, sudah bilangan prima. Maka pengerjaan kita untuk pohon faktor selesai. Nah, karena pohon faktor sudah selesai, maka kita cari faktor dari si 8-nya dari pohon faktor ya adik-adik. Nah, ingat, kita mulai dari 1 ya adik-adik ya. 1, karena 1 itu adalah faktor dari semua bilangan. Ingat ya, 1 itu adalah salah satu faktor dari semua bilangan. Mau dia 1000, mau dia 300, mau dia 900, itu si 1 itu adalah faktor semua bilangan. Pasti ada di 900, di 1300 gitu ya adik-adik ya. Berarti 1 kali 8 gitu ya adik-adik ya. Nah, 1 kali 8. Ingat, karena kan karena kan bilangan kita kan 8 gitu ya. Atau bisa kamu buat 8 bagi 1 hasilnya 8 gitu ya. Next, yang kedua. Dan faktor selanjutnya kita lihat dari pohon faktornya. Nah, ini kita perhatikan pohon faktor kita adik-adik. Nah, yang menjadi faktor yang kedua itu adalah pembagi pertama. Nah, pembagi pertama ini adalah si 2. 2 kali berapa ya hasilnya 8? Atau 8 dibagi 2 gitu ya adik-adik ya. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Berarti 2 dikali dengan 4 hasilnya 8 gitu ya. Oke? Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lihat pembagi kedua. Pembagi keduanya adalah si 2 adik-adik. Nah, karena dia 2, duanya sudah kita tulis, berarti tidak usah kita tulis lagi gitu. Nanti dia jadi berulang adik-adik. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya 2. Nah, 2 itu sudah ada ya adik-adik, tidak usah ditulis. Kemudian, kita gunakan 2 bilangan, yaitu pembagi pertama dan pembagi kedua. Kita kalikan. 2 kali 2 itu hasilnya 4. Nah, 4 kan sudah ada adik-adik, sudah kita tulis. Ingat ya, 2 kali 4 atau 4 kali 2 itu sama. Jadi tidak perlu kita tulis berulang-ulang ya adik-adik ya. Nah, kemudian untuk pembagi pertama dengan hasil akhir. Nih ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Masih sama. Sudah kita tulis. Jadi tidak perlu ditulis lagi adik-adik ya. Jadi faktor bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi adik-adik ya, gampang ya. Kalau misalnya 24 bagaimana gitu ya adik-adik. Nah 24 itu masih bilangan genap. Kalau genap masih bisa dibagi 2 ya. Pembagi pertamanya adalah 2. 24 bagi 2 adalah 12. Nah 12 masih bilangan genap, masih bisa dibagi dengan 2. Sehingga pembagi keduanya adalah si 2. 12 bagi 2 adalah 6. 6 itu masih bilangan genap, masih bisa dibagi dengan 2 ya. Sehingga pembagi ketiganya adalah masih si 2. 6 bagi 2 adalah 3 gitu adik-adik ya. Nah, 3 itu sudah bilangan prima, maka pohon faktor kita sudah selesai. Karena pohon faktor sudah selesai, langsung saja kita cari faktor dari 24-nya. Ingat, kita mulai dari 1. 1 kali 24 ya. Kemudian untuk faktor selanjutnya kita lihat ke pohon faktor ya. Di mana pembagi pertamanya adalah si 2. Berarti 2 kali 12 ya. Atau 24 bagi 2. 24 bagi 2 itu hasilnya 12. Next, pembagi keduanya masih 2, sudah ada. Pembagi ketiganya masih 2, juga sudah ada. Nah, hasil akhirnya 3. 3 belum ada ya, kita tulis. 3 kali berapa ya? 24 ya? 3 kali 8, atau 24 bagi 3, 8 ya. Next, kita gunakan 2 bilangan ya, yaitu pembagi pertama dan pembagi kedua. Nah, ini kita kalikan ya adik-adik. 2 kali 2, 4. 4 ya. Berarti 24 dibagi dengan 4, 6. Sehingga 4 kali 6 ya.
Next, pembagi pertama dengan pembagi ketiga ya. Ini masih 2 kali 2 masih 4 ya. Nah, 4 kan sudah ada, tidak perlu ditulis lagi ya. Next, pembagi pertama dengan hasil akhirnya ya. Nah, ini 2 kali 3, 6 ya. Nah, 6 kan sudah ada adik-adik. Jadi 6 tidak perlu lagi ditulis ya. Next, kita gunakan 3 bilangan ya, yaitu pembagi pertama, pembagi kedua, dan pembagi ketiga. 2 kali 2 kali 2, 8. 8 sudah ada nggak adik-adik ya? Nah, 8 kan sudah ada adik-adik. Jadi kalau 8 sudah ada, perlu nggak ditulis lagi ya? Tidak usah. Ingat 8 kali 3 dan 3 kali 8 itu sama adik-adik. Jadi tidak perlu ditulis lagi ya. Sehingga faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya adik-adik ya, gampang ya. Next. Nah, ini kalau 64. Kalau 64 itu masih bilangan genap ya, dibagi dengan 2, hasilnya 32. Masih bisa 32 masih bilangan genap, masih bisa dibagi 2 ya. Pembaginya 2, hasilnya 16. Masih bisa dibagi dengan 2 ya, karena 16 itu masih bilangan genap. Sehingga pembagi ketiganya adalah masih si 2. 16 bagi 2 adalah 8. Nah, kemudian masih bilangan genap, masih bisa dibagi 2. 4 masih bisa dibagi 2. 2. Nah, 2 hasil akhirnya sudah 2, sudah bilangan prima, maka pound faktornya sudah selesai ya adik-adik ya. Nah, kalau pound faktornya sudah selesai, langsung saja kita cari si faktor bilangannya ya. Faktor dari 64. Kita mulai dari pembagi pertama ya. Kita mulai dari 1, ingat wajib mulai dari 1 ya. Jadi 1 kali 64 ya. Next, faktor selanjutnya kita lihat ke pound faktor ya. Kita lihat ke pound faktor, yaitu pembagi pertamanya itu si 2 ya. 2 kali 32. Nah, untuk pembagi keduanya 2 sudah ada ya, tidak usah lagi ditulis. Pembagi ketiganya 2 masih 2 ya, tidak usah ditulis. Pembagi keempatnya masih 2, sudah ada. Pembagi kelimanya adalah 2, sudah ada. Dan hasil akhirnya adalah 2, sudah ada, tidak usah ditulis lagi adik-adik ya. Next, kita gunakan 2 bilangan, yaitu pembagi pertama dan pembagi kedua. Ini ya, 2 kali 2, 4. 4 kali berapa ya? Hasilnya 64 atau 64 bagi 4 yaitu 16. Ya. Next ini ya. Ini masih 4 juga hasilnya. 2 kali 2 masih 4. 2 kali 2 masih 4. 2 kali 2 masih 4 ya adik-adik ya. Tidak usah ditulis berkali-kali ya. Lihat saja yang kakak lingkari ya dek. Cara bagaimana yang mana duluan gitu ya. Harus beruntun biar kamu gak bingung gitu ya. Next kita gunakan 3 bilangan. Pembagi pertama, pembagi 2, dan pembagi ketiga ya. Nah, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 8 ya. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Berarti 8 kali berapa ya? Hasilnya 64. Atau 64 dibagi 8, itu hasilnya 8 ya. Kemudian, ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya adik-adik ya. Ini hasilnya adalah 16 ya. Kalau 16 kan sudah ada, jadi tidak perlu ditulis lagi ya. 2 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 ya. Nah, itu kan sudah ada 16 ya. 4 kali 16, jadi tidak perlu lagi ditulis ya. Next, kita gunakan 5 bilangan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 ya adik-adik. Nah, itu kan sudah ada ya 2 kali 32 ya. Ingat 2 kali 32 itu sama dengan 32 kali 2 ya. Jadi cuma sekali aja ditulis, tidak usah berkali-kali. Sehingga faktor dari 64 itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 ya adik-adik ya. Gampang ya.